Shalom, selamat sore. Uh, Kembali lagi bersama saya, Mr. Abdul Remono Benu. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Mr. berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, hari ini kita akan belajar musik. Tentunya secara lebih spesifik itu belajar gitar ya. Oke, tanpa banyak perpanjang kata, kita lanjut slide berikut untuk kita mengikuti uh, pelajaran musik hari ini. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang belajar gitar, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian gitar itu apa. Secara umum, gitar merupakan sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, biasanya menggunakan jari atau plektrum. Plektrum itu kalau adik-adik tahu, ini seperti bentuk pipi tipis yang sangat kecil, tipis lah. Biasanya itu terbuat dari plastik atau logam-logam yang tidak terlalu keras lah. Dan biasanya kalau pemusik tuh menyebutnya pick gitar. Coba semua katakan pick, plektrum. Nah itu dia. Nah, adapun definisi gitar menurut saya sendiri, gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat disukai atau banyak diminati oleh banyak kalangan orang karena bentuknya yang sangat simpel atau mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalau kayak adik-adik mungkin lihat ya di banyak tongkrongan, mereka mungkin menggunakan gitar untuk menghibur, atau mungkin adik-adik mengikuti kegiatan camp atau retreat atau mungkin wisata kan liburan kemana-mana. Mungkin salah satu gitar menjadi sebuah alternatif yang bisa dibawa kemana-mana untuk bisa menghibur, untuk bisa mengisi liburan adik-adik, atau mungkin bisa menjadi sebuah cara, menjadi sebuah uh, ajang untuk kita bisa menghibur teman-teman, seperti itu ya kurang lebih. Dan dapat dimainkan dengan teknik-teknik tertentu untuk dapat menghasilkan suara atau menunjukkan permainan yang menarik untuk dilihat dan didengar orang. Jadi selain kita tuh dipetik dan pakai pick elektron, dimainkan dengan jari atau dipetik, ada berbanyak sekali teknik atau bisa bilang skill lah untuk bisa mempercantik atau bisa menambah permainan gitar kita tuh lebih enak gitu. Ada yang namanya hammer on, pull off, slide, pokoknya banyak banget. Tapi itu nanti kebelakangan lah kita belajar ya. Tapi yang paling dasar itu nanti kita akan lanjut pada saat. Nah, sebelum kita, nah, gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat penting di dalam pelayanan. Jadi tujuan kita belajar musik, tujuannya Mister itu untuk kita bisa membantu pelayanan. Karena memang gitar itu salah satu alat musik yang sangat penting di dalam sebuah pelayanan. Karena salah satu harga yang murah dan mudah dijangkau, mudah dibawa kemana-mana, dan cara memainkannya pun tidak begitu susah. Dengan sebuah gitar saja pun sudah cukup lah untuk bisa mengiringi sebuah ibadah seperti persekutuan doa, komsel, ibadah-ibadah lainnya, ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, ibadah par. Dan tidak perlu menggunakan listrik juga karena ada gitar yang tanpa disambungkan kepada aliran listrik seperti gitar string tanpa nirkabel dengan gitar plastik. Dan di saat adik-adik bisa memainkan gitar secara tidak langsung tanpa adik-adik sadari, adik-adik sudah bisa bermain gitar bass, gitar melodi atau gitar ritme, bahkan keyboard. Kenapa kak? Kenapa Mister? Karena memang konsep itu sama. Kalau kita lebih mendalami lagi, ada yang namanya arpeggio, ada yang namanya penjarian, ada yang namanya diatonik, pentatonik, itu sama. Pokoknya sama lah, nggak beda. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk dalam teori diatonik. Coba sama-sama kita katakan diatonik. Apa itu diatonik?
Diatonic merupakan sebuah nada yang terdiri dari 7 nada yang berbeda dalam satu oktav. Jadi kalau adik-adik tahu kan secara ini kan sudah mudah ya. Nada itu seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam satu oktav tuh sama seperti gini. Dari nada do rendah ke do tinggi itu oktav. Jadi dari do rendah ke do tinggi itu yang dinamakan oktav, satu oktav. Dengan jarak nada 1,5. Maksudnya gini, nada 1. Oke, contoh do ke re. Itu langgar 2 fret. Jadi secara teori itu dinamakan berjarak satu nada. Meskipun langgar 2 fret, tapi sekali lagi secara teori itu satu nada. Nah, kalau setengah itu contohnya gini. Dari nada mi ke fa itu setengah. Contoh gini. Do, re, mi, fa itu berjarak setengah karena dia langgar setengah fret, satu fret saja. Itu dinamakan setengah secara teori. 7 nada tersebut nantinya akan diakhiri dengan satu nada yang berulang, jadi diulangi lagi. Nah, ini adik-adik, jika ini namanya ini apa ya? Tadi ini diatonik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ada beberapa nada adik-adik, tentu ada 7 nada. Do, 1, 2, re, 3, mi, fa, 4, sol, 5, la, 6, si, 7, dan kembali ke do. Itu kembali satu oktav dari do ke do. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi itu. Nah, jadi kita lanjut kepada slide berikut, itu jarak interval. Apa itu jarak interval? Jadi ini nih adik-adik merupakan salah satu sebuah dasar ya. Karena kalau adik-adik tidak menguasai ini atau tidak mengerti ini, parah. Coba sama-sama katakan jarak interval. Nah, apa itu jarak interval? Jarak interval merupakan sebuah jarak antara dua nada dalam musik atau jarak antara dua tuts pada piano atau keyboard. Tuts pada piano atau keyboard, kalau dalam gitar, pada gitar tuh fret seperti ini. Ini ada yang pembagian-pembagian itu namanya fret. Interval nada memiliki jarak yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki nama tersendiri. Nah, antara lain prime. Prime itu sama dengan gini, dari C ke C itu namanya prime. Kalau sekunde itu itu contohnya seperti C ke D, itu namanya sekunde. Kalau terce itu dari C ke mi, terce. Tapi kalau quart dari C ke dari do ke fa. Tapi kalau queen itu dari do ke sol, do. Kalau sek itu dari do ke la, do, la. Tapi kalau dari septim itu do, si, do, si, do, si, do, si. Itu septim maksudnya. Do, si. Kalau oktav itu dari do ke do. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nama. Yang masing-masing itu memiliki nama tersendiri sesuai dengan jarak-jaraknya. Jadi kita lanjut kepada, nah, ini merupakan jarak interval nada yang adik-adik harus kuasai, dan ini
Kalau nggak kuasai, waduh, parah ini. Coba sama-sama dengan Mister katakan. Kita sebut ya. Dari C, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, C, D, E, F, G, A, B, C. Dari C ke D itu jaraknya satu, ada satu. Ya satu, jaraknya satu. C ke D satu, D ke E juga satu, C ke D satu, D ke E satu, E ke F setengah, karena do re mi fa. Lalu ke dari F ke G itu satu, dari G ke A itu juga satu, lalu dari B ke C itu setengah. B ya ya ini B ke C itu setengah. Jadi ini harus dihafal. Satu, C ke D satu, satu setengah, satu, 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 do re mi fa sol la si do. Jadi itu harus dihafalin adik-adik. Ini nada. Jadi dengan adik-adik memahami ini, jadi adik-adik tidak akan kesulitan dalam memahami teori-teori musik yang lainnya. Jadi ini harus dihafalkan ya. Jadi harus dihafalkan satu satu setengah, satu 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 setengah. Lalu pertanyaan, Kak, bagaimana kalau kita bermain di nada D? Sama saja, ini mutlak, tidak boleh dirubah-ubah. Karena memang dasar sudah begitu. Kalau dirubah-ubah, ya tentu agak lain. Interval nada sangat penting dalam pembelajaran teori musik karena dapat memahami harmoni dalam musik. Konsep ini penting untuk memahami nada, akord, irama, dan disonansi. Jadi, kalau adik-adik tidak memahami ini, berarti adik-adik bisa dikatakan ini merupakan kegagalan pertama seorang pemain musik atau pembelajar musik. Jadi, adik-adik mau memahami segala macam-macam teori, tapi adik-adik tidak memahami interval ini, pasti adik-adik akan kesulitan dalam memainkan nada-nada yang lain. Bahkan pemain itu bisa kacau. Seperti itu adik-adik. Jadi kita akan mempelajari chord mayor dan chord minor. Sama-sama katakan chord mayor dan chord minor. Chord mayor itu terdiri dari apa saja, Kak? Chord mayor itu terdiri dari do, fa, sol. Contohnya kalau kita main dari kunci C, jadi nada pembentuknya tuh C, F, G. Contohnya do 135, do mi sol. Itu kalau nada C. Atau kalau kita konversikan ke huruf itu C, E, G. Karena nada pertama tuh C, nada do, nada ke E, nada ketiga tuh E. Kalau kita main C, kita lihat ini ada gambarnya. Kalau dari kalau nada kelima tuh G, C, D, E, F, C. C itu nada pertama, terus D, nada kedua, E. 135 kan? E itu kan nada ketiga. Jadi F, jadi F4, nada keempat, G-nya tuh nada kelima. Sama-sama itu dengan kakak ya, supaya kita mengerti. Nah, jadi itu untuk kunci pembentuk mayor. Nah, untuk nada mayor itu, kalau contohnya kita main dari C, nada mayor itu adalah nada ke-1 atau nada ke-do, nada ke-4 atau fa, dan nada ke-5 atau sol. Kalau kita main dari C, berarti apa-apa dong. Tadi kan 1 do fa sol kan, 145. Berarti kalau kita main C, nada mayor itu adalah C 1 kan. Lalu kalau kita main apa lagi? 4. C, D, E, F. Berarti F, fa. Kalau kita main C, sekali lagi. Lalu kalau dari 5 kan, 5. Setelah itu do, C, D, E, F, G. Sama-sama hitung dengan kakak. C, D, E, F, G. Jadi kalau nada mayor itu adalah C, F, G. Dan itu mutlak adik-adik. Nah, jadi nada pembentuknya itu 135. Itu kalau untuk nada C.
Contoh kita main dari C. Do, mi, sol, C, D, G, C, D, G, C, D, G, C, D, G. Nah itu, musik seperti itu. Lalu bagaimana Kak kalau dengan nada F? Sama juga. Kita lihat ya nada F. Ada bisa lihat dari slide. Nada pertamanya F itu apa? Tentu F kan, nada satunya. Lalu nada ketiganya F itu apa? F, G, dan A. Lihat di slide. F, G, dan A. 1, 2, 3. F dan A. Lalu nada kelimanya. Hitung sama-sama dengan kakak. F, G, A, B, dan C. Berarti secara langsung nada pembentuk C, F adalah F, A, dan C. Ada lihat di slide. Lalu kalau G adalah G, nada pertama kan. A, B, nada ketiga. Terus C, D. Jadi nada pembentuk akord G adalah G, B, dan D. Seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar chord minor saja supaya tidak bingung. Dan ini mutlak bro. Kita lanjut. Untuk nada akord mi mayor C, F, G kan. Adik-adik bisa melihat di slide. Nanti ya, kakak akan kasih ajarkan kunci C. Kunci C itu jari ini kan jari telunjuk tuh ada jari pertama, jari tengah itu jari nomor 2, jari manis jari nomor 3, dan jari kelingking jari nomor 4. Jadi kalau nada pembentuk C, do, mi, sol itu jari telunjuknya di senar 2, fret ke 1, lalu senar 4 di fret yang ke-2, lalu senar 5 di fret yang ke-3. Jadi bentuk seperti ini. Dipetik ke bagian senar 5 sampai ke bawah atau digenjreng. Itu untuk C. Lalu kalau F-nya begini. Jari telunjuk nih, jadi pertama nih, dia menutup dua senar. Senar 1, senar 2 di fret ke-1. Lalu jari berikutnya, jari tengah atau jari kedua tuh di senar kedua, senar ketiga, fret kedua. Lalu untuk jari 3 itu di senar 4, fret yang ketiga. Jadi genjreng itu dari 4 ke bawah, masih dari senar ke-4 turun ke bawah. Atau ditekan atau digenjreng, dipetik atau digenjreng itu di senar yang kita tekan. Lalu kalau G simpel aja. Jari ada yang bisa menggunakan, kalau kakak biasanya gini. Jari 4 atau jari kelingking di senar ke-1 fret ketiga, lalu jari manis atau jari ketiga itu di fret kedua senar ketiga, lalu ini jari tengah atau jari kedua di bassnya atau di fret di senar 6 fret ke 3, lalu jari pertama tunjuk ini di fret kedua senar 2. Jadi genjreng atau dipetik itu semua. Kita hari ini belajar kunci minor saja. Nah, jadi dari semua yang sudah kakak ajarkan, dan yang paling terpenting yang kakak mau sampaikan itu ialah latihan penjarian adik-adik. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk jari kita ini lentur dan kuat. Jadi nanti kalau kita mendalami gitar atau belajar gitar tuh
ada akan menemui seperti kunci malam atau kunci seperti begini, atau kayak seperti fingerstyle itu sangat dibutuhkan penjarian adik-adik. Nah, begitupun juga kalau adik-adiknya sebagai pelayan Tuhan, kalau adik-adik akan terjun dalam dunia pelayanan, adik-adik pasti sebagai pelayan Tuhan dituntut atau diwajibkan untuk memiliki hidup atau bisa memperagakan kehidupan seperti yang pribadi yang adik-adik layani. Kalau kita ketahui bahwa kalau kita hidup sama seperti Yesus, kita harus memiliki hidup seperti Yesus juga adik-adik. Dan itu perlu latihan. Jadi percuma sih kalau kita mau hidup benar, kita mau jadi pelayan Tuhan yang suci, kita mau jadi pelayan Tuhan yang benar. Tapi kalau kita tidak latihan setiap hari, kita tidak berhubungan relasi dengan Tuhan setiap hari, tidak baca doa setiap hari, tidak berdoa setiap hari, tidak baca Alkitab setiap hari, maka akan sama saja iman kita tidak akan kuat dan kita akan mudah tergoyahkan. Jadi sebagai hamba Tuhan, kakak sarankan kita selain kita belajar gitar nih, kita juga harus bisa latihan juga, latihan hidup benar. Di samping itu juga kita latihan untuk kita belajar gitar dan tujuannya itu untuk melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau latihan gitar, kita mau belajar gitar, kita mau pandai bermain musik, pastikan motivasi kita itu benar dan butuhkan sebuah kerja keras dan latihan setiap hari. Jadi kalau kita mau hidup, kalau kita mau rajin belajar gitar, maksudnya kalau kita mau pandai bermain gitar, pasti kita harus latihan setiap hari. Begitupun juga kalau kita hidup benar, kita harus latihan, dimulai dari latihan setiap hari. Jadi terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua dan latihan adik-adik. Sampai jumpa.